Amin. Nah, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita itu berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita nantinya lancar. Siapa ketua kelasnya di sini? Silakan pimpin doanya ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya Ibu akan mengambil absen. Coba anak-anak Ibu lihat samping kiri, samping kanan, depan, belakangnya. Ada nggak teman-teman yang nggak hadir hari ini? Hadir semua. Hadir semua yakin? Ya, baik. Untuk lebih jelasnya Ibu ambil absen saja satu-satu ya. Ya, Bu. Nah, selain Ibu mengambil absen, Ibu mau bertanya juga tadi anak-anak Ibu di rumah sholat subuh nggak? Sholat. Jika Ibu panggil namanya, anak-anak Ibu bilang, misalnya Ibu panggil Devianti, hadir Bu, sudah ya. Semuanya? Ya Bu. Oke, mulai ya. Putri Aisyah, tidak Bu. Kenapa tidak? Ya soal kabur. Devianti, hadir Bu, sudah. Bagus. Vera Marisa, hadir Bu, sudah. Zaskia Zura, hadir Bu, sudah. Alhamdulillah semuanya sholat subuh ya, kecuali yang halangan. Tepuk tangan untuk kita semua karena sudah sholat subuh. Dan sebelum pergi sekolah ada nggak anak-anak yang sarapan hari ini? Tidak. Tidak kan tidak juga. Dirapel Bu, kata anak kos. Nah, dengerin Ibu ya, sebelum pergi sekolah itu sebaiknya anak-anak Ibu harus sarapan. Baik Bu. Sholat subuh, bangun tepat waktu, siapkan apa yang mau dibawa sekolah, lalu dapatkan yang tak kalah penting itu adalah sarapan, supaya nantinya bisa fokus dan semangat. Nah, dari rumah ada nggak anak-anak Ibu sudah bersyukur? Sudah bersyukur apa? Apa yang sudah Aisyah syukuri hari ini? Contohnya sudah diberikan nikmat supaya bisa pergi sekolah, itu juga patut disyukuri karena banyak di luar sana yang tidak bisa mendapatkan kesempatan seperti ini. Nah, sudah siap ya untuk belajarnya? Siap. Sepertinya kurang semangat nih jawabnya. Oleh karena itu Ibu mau mengetes semangat dan kefokusan anak-anak Ibu semua. Kita SPK dulu ya. Oke Bu. Oke, SPK kita hari ini yaitu lakukan hal yang berlawanan dengan apa yang Ibu bilang. Itu dulunya ya. Contohnya seperti jika Ibu bilang tepuk tangan, anak-anak Ibu semuanya angkat tangan kaki. Jika Ibu bilang angkat tangan kanan, anak-anak Ibu angkat tangan kiri. Oke semuanya? Mengerti Bu? Oke. Kita mulai ya. Ya Bu. Kita lihat nih siapa aja anak-anak Ibu yang tidak fokus hari ini. Tepuk tangan. Apaan Bu? Siapa ini? Tolong fokus ya. Tangan kaki. Tangan kanan. Tangan kiri. Tepuk tangan. Puncak kaki. Bagus sekali. Berarti kita fokus ya. Nah, karena udah fokus, udah semangat, silakan keluarkan buku tulisnya dan pena dan segala alat tulis yang mendukung pembelajaran kita hari ini. Nah, lain dari itu tolong disimpan dulu ya. Nah, anak-anak Ibu masih ingat nggak pembelajaran kita minggu lalu apa? Pembelajaran kita minggu lalu yaitu mengenai dinamika kependudukan di Indonesia. Apa itu dinamika, Aisyah? Dinamika itu adalah pertumbuhan penduduk yang dipengaruhi oleh berbagai macam hal dan terjadi dari waktu ke waktu. Nah, paham ya? Sudah pembelajaran minggu lalu? Sudah Bu. Oke, pembelajaran kita hari ini. Ada yang tahu nggak apa pembelajaran kita hari ini? Tidak Bu. Pembelajaran kita hari ini yaitu kedatangan bangsa Barat ke Indonesia.
Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu Ibu berharap anak-anak Ibu bisa mengetahui apa saja latar belakang kedatangan bangsa Barat, lalu proses kedatangan bangsa Barat, serta dampak dari kedatangan bangsa Barat itu ke Indonesia. Ya, kita membahas pembahasan yang pertama yaitu latar belakang kedatangan bangsa Barat. Kira-kira anak-anak Ibu tahu nggak apa latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia? Betul, karena rempah-rempah. Saya kira yang tahu apa lagi latar belakang kedatangan bangsa Barat? Karena ditutupnya jalan ke Turki, Bu. Betul sekali. Nah, kita bahas satu-satu ya. Pertama yaitu Indonesia memiliki daya tarik. Coba anak-anak Ibu lihat gambar yang ada di depan ini. Coba lihat dan amati. Gambar di depan ini apa? Rempah-rempah. Betul. Daya tarik Indonesia itu adalah memiliki rempah-rempah. Indonesia merupakan negara yang rempah-rempahnya sangat melimpah. Dan karena itu bangsa Barat tertarik datang ke Indonesia. Apa contoh rempah yang ada di depan ini? Ada yang tahu? Betul, yang dikatakan merah contohnya yaitu cengkeh, kemiri, pala, dan lain-lain. Masih banyak lagi yang lain yang dicampurkan. Nah, apa kegunaannya? Buat masak, Bu. Kegunaannya itu bisa mengawetkan makanan, bisa untuk bumbu masakan, serta bisa untuk obat-obatan. Karena itu bangsa Eropa itu sangat membutuhkan hasil rempah-rempah ini. Tapi karena di negara mereka tidak ada, maka mereka datang ke daerah Asia, terutama di negara kita, untuk mencari rempah-rempah. Nah, kamu ngerti nih yang seperti latar belakang pertama? Sudah. Kita masuk yang kedua ya. Sebelumnya udah pernah dengar apa itu motivasi 3G? Sudah. Silakan apa lainnya? Betul sekali. Motivasi 3G itu adalah Go, Glory, Gospel. Gold itu apa maksudnya? Emas, kekayaan. Emas itu berhubungan dengan kekayaan. Jadi motivasi bangsa Barat itu datang ke Indonesia adalah mencari kekayaan. Yang kedua yaitu glory, kekuasaan atau kejayaan. Bangsa Barat datang ke Indonesia untuk mencari kekuasaan dan kejayaan. Nah, yang terakhir gospel. Yang tahu apa itu gospel? Agama. Menyebarkan agama. Jadi bangsa Barat itu datang ke Indonesia untuk menyebarkan agama Nasrani, terutama di daerah Asia seperti Indonesia. Nah, latar belakang yang ketiga yaitu jatuhnya Konstantinopel. Jatuhnya Konstantinopel ini terjadi pada tahun 1453. Yang mana
dipakai pada tahun 1579. Nah, selanjutnya yaitu bangsa Belanda. Belanda pertama kali datang di mana? Ada tahu? Nanti tahu? Mana dulu? Salah. Jawabannya itu Jakarta melalui pelabuhan Banten di Selat Sunda. Nah, selanjutnya bangsa Spanyol. Nah, bangsa Spanyol ini datang ke Indonesia pada tahun 1521. Yang pertama kali itu mendarat di Maluku, yang mana dipimpin oleh pelaut Sebastian Elcano. Nah, sudah nih proses kedatangannya. Lanjut yang ketiga yaitu dampak dari kedatangan bangsa barat ini ke Indonesia. Tentu bangsa barat ini datang ke Indonesia memiliki dampak. Ada dampak positif dan dampak negatif. Positif dan negatif. Nah, ada yang tahu nggak apa aja dampak positif dari datangnya bangsa barat ke Indonesia? Pendidikan, Bu. Betul. Ini tahu? Betul sekali. Ada berbagai macam dampak positifnya bangsa barat ini datang ke Indonesia, seperti yaitu memajukan pola pikir masyarakat Indonesia. Karena sebelumnya belum mengetahui nih gaya hidup Eropa, gaya hidup orang Eropa. Oleh karena itu majulah pikiran Indonesia untuk meniru gaya hidup mereka. Dampak positif yang kedua yaitu menemukan alat modern. Reina, apa saja contoh alat modern yang ditemukan dengan kedatangannya bangsa barat ini? Kompas. Ya, betul sekali. Dan kedatangan bangsa barat kita mengenal namanya kompas. Selanjutnya dampak negatif dari bangsa barat itu datang ke Indonesia. Karena tadi kita udah bahas dampak positifnya, selanjutnya kita dapat bahas dampak negatif dari kedatangan bangsa barat ini ke Indonesia. Yang paling dirasakan, yang anak-anak itu tahu apa itu dampak negatif dari bangsa barat itu datang ke Indonesia. Yang tahu? Bahkan sembilan eksploitasi tenaga kerja pribumi, Bu. Ya, betul sekali. Selain itu ada yang tahu anak-anak Ibu? Nadia? Ya, betul. Yang dapat kita rasakan yaitu dengan kedatangan bangsa barat ini ke Indonesia adalah terjadinya kemiskinan dan kelaparan. Karena pada masa itu banyak rakyat Indonesia disuruh bekerja tapi tidak dibayar dengan selayaknya. Nah, dampak negatif yang ketiga yaitu adanya monopoli perdagangan. Siapa yang melakukan monopoli perdagangan? Belanda, Bu. Yang Belanda itu VOC. Nah, sekian penjelasan materi hal ini. Nah, itu sudah selesai menjelaskan materi mengenai kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan game. Game di sini akan kita kerjakan di virtual. Nanti Ibu kirimkan linknya, silakan anak-anak buka. Nah, aturannya itu anak-anak Ibu silakan kerjakan dengan di game ini anak-anak Ibu akan menyesuaikan antara clue dan pertanyaan. Ngerti semuanya? Ngerti, Bu. Nah, diberikan waktu 1 menit ya. Ini tugasnya yang dulu. Ya, silakan ya dikerjakan. Mulai, Bu. Ya, langsung mulai saja ya gamenya. Gimana ini, Bu? Disesuaikan antara clue dan jawabannya. Sepertinya jawabannya seperti mencari kekayaan. Silakan anak-anak Ibu cari
clue dari jawaban itu. Masukkan ke dalam kotaknya. Nah, bisa kayak gitu. Gimana? Oh. Masukkan balok-baloknya itu sesuai dengan jawabannya. Ngerti? Ya, Ibu. Oke. Silakan dikerjakan ya. Waktunya 1 menit nih. Yang mampu mencari kekayaan. Kenapa nggak internet? Nah, sudah dikerjakan semuanya? Bagaimana? Susah jawabannya? Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Baiklah, kita bahas bersama-sama di depan ya. Karena ini ada 7 pertanyaan, nanti Ibu akan memanggil satu-satu untuk menjawabnya. Bersedia semuanya? Sedia. Panggilnya secara acak atau mau ke depan? Saya aja, Bu. Mau. Pertama, Triaisha, silakan maju ke depan. Setelah soalnya mana, Bu? Terserah yang mana. Pilih. Maju ke depan. Nah, dari Indonesia bagi bangsa Barat, Bu. Jawabannya apa? Rempah-rempah. Ya. Nanti kita koreksi bersama-sama ya. Silakan duduk dulu. Saya, Bu. Sama-sama duduk di depan. Yang Saya Bu. Saya juga mau Bu. mencari kekayaan. Ya, apa jawabannya? Golf. Golf. Silakan masuk. Terima kasih. Selanjutnya ada Nanti. Silakan maju ke depan. Pilih pertanyaan yang mana? Ya, betul. Masukkan. Sekira silakan maju ke depan. Pilih pertanyaan yang mana? Menyebar bahasa agama Nasrani itu Jawabannya? gospel, Bu. Siapa lagi ya? Itu saya. Era, Bu. Maju ke depan ya. Bacakan pertanyaannya lalu jawabannya. Yang kedua industri ya. Pertanyaannya sebetulnya mempertanyakan Asia dan Eropa. Itu jawabannya Konstantinopel. Ya, Saya Era, Bu. Vera, silakan menunjukkan. Bacakan ya pertanyaannya. Revolusi industri. Ya, terima kasih. Satu orang lagi, siapa yang mau? Saya, Bu. Ya, silakan. Sudah tahu nih jawabannya. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama ya. Ibu sudah paham dengan apa yang Ibu jelaskan tadi. Oke, sudah Bu, ada 7 pertanyaan dan semuanya jawabnya. Nah, setelah Ibu jelaskan dan kita sudah bermain game, apa yang telah anak-anak Ibu pelajari hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Selalu di depan. Jadi, Silakan jelaskan. kawan-kawan, jadi kesimpulan dari materi kita hari ini adalah kedatangan bangsa baru ke Indonesia itu dapat terpahami adanya 3 faktor, Gok, Bori, dan Pascal. Sementara bangsa-bangsa yang pernah datang ke Indonesia ada Portugis, Inggris, Belanda, dan Spanyol. Dampaknya ada dampak positif dan dampak negatif. Terima kasih. Beri aplaus semuanya. Nah, dengan berakhirnya kesimpulan dari teman-teman kita tadi, maka berakhirlah materi pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk pertemuan yang depan, silakan Anda baca-baca lagi mengenai kedatangan bangsa Barat ke Indonesia, karena kita akan membahas lebih lanjut mengenai topik ini. Ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu akhiri? Enggak ada, Bu.